nggak usah terlalu pikirkan, malah pusing sendiri Mbak, cuman mikirkan BAB aja bisa parah kan rugi. Iya. Iya. Makanya kalau kita BAB udah kita lupakan, nggak usah ditengok, guyur-guyur aja gitu, mau warna apa, mau keluar emas ya, itu nggak usah dipikirkan. Iya. Malah pusing orang BAB itu cuman buat pelengkap pemeriksaan, tapi tidak bisa buat diagnosa yang tepat, itu nggak bisa. Tengok dulu, dilihat dulu. Iya, tengok dulu takut ada emasnya gitu. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Ya. Ya. Kenapa lagi kok Pak? Masih Enggak, masih udah mulai udah enak Pak. Ya. Cuma kemarin ada Kesemutan. kesemutan. Ya. Itu kalau yang kesemutan seperti itu setelah terus sampai sini itu kan masalahnya saraf saja. Itu nggak usah takut. Tadi yang terapi siapa? Ya. Yang terapi tadi siapa? Erik. Erik ya. Terus sini udah terapi sini. Ya udah. Ya udah, nanti sama itu biar nggak ampuh minta obat saraf sebelumnya. Udah. Ya. Udah sama yang Ya. Oh iya. Ya. Cuma kemarin Ya. kemarin pagi ada Ya, pokoknya kalau cuma pening sejam 2 jam nggak usah jadi pikiran. Pokoknya tunggu dulu. Kalau 2 jam hilang berarti nggak masalah. Seperti kita waktu sehat, kadang kita nggak nyaman badannya, tapi cuma sebentar hilang. Cuman kalau orang yang sudah sakit seperti ini kan asal ada rasa sedikit suka takut. Karena rasanya sudah berubah. Sudah nggak takut sekarang. Ya udah, kalau nggak takut, yang penting itu kalau ada cuma rasa dikit-dikit, Iya. coba dialihkan dulu. Kalau memang itu nanti tiba-tiba hilang berarti aman. Ya, kalau umpama udah sehari atau sampai 2 hari, nah silahkan kesini lagi. Kalau tapi semoga udah nggak hilang ya. Itu udah 2 minggu lebih berarti nggak bisa bayar. Ya, ya udah, alhamdulillah ya. Ya, Saya juga udah bukunya tuh udah kering. ya udah kering. Ya, cukup tinggal yang penting. Iya Pak. Ya, yang penting doanya terus Ya. dijalankan supaya selalu diberi kesehatan ya. Ya, ya itu aja. Ya, ya semoga lekas sembuh. Ya, sama-sama. Ya, nomor 4. Ya. Masnya kenapa? Dari April 2018 yang Ya, primat saya. ya, Dan sekarang sudah alhamdulillah. Ya. Cuma yang saya masih rasakan ini dada tuh masih nyeri, nyeri, terkit, ya, terkit, ya, sini sih ada. ya. Jadi ya, dalam seminggu itu orang suka pindah-pindah gitu loh. Ya, ya. Kemana. Ya, Oh. karena itu kan gas itu kalau sudah masuk ke pembuluh darah itu tergantung ikut aliran darah. Kemanapun itu berhenti itu akan mengganggu perasaan kita, jadi rasanya ya bisa di mana-mana. Terus kalau di dada itu sering celekit-celekit, makanya kita dikira sakit jantung, tapi sakit jantung itu sebenarnya nggak sakit, cuman sesaknya itu kuat sekali. Makanya orang kan seringnya megangnya begini, itu sebenarnya nahan sesak bukan nahan sakit. Mau napas itu nggak kuat. Nah itu kalau yang masalahnya di jantung. Jadi ini masalahnya juga nggak apa-apa. Terus selain itu yang dirasakan apa saja? Ini sih yang sering sekali sih. Di sini saja, Ya, jadi seperti kayak, ketekan tulang atau ya, atau kalau pas nafas tarik nafas panjang terasa enggak sih, cuma Enggak. kayak enggak nyaman lagi. ya nggak nyaman saja, kayak ada Oh. yang ngisi di dalam gitu ya. Iya. Oh ya kayak Kayak ganjel. kayak Iya, gitu. iya, iya. Terus ada tenggorokan mengganjal, Kadang aja. kadang saja telinga nggak Jadi, mendengi. enggak. Iya. Agak lendir kadang. Iya. agak lendir. Terus tenggorokan Nggak enak. sering berdebar-debar Makin juga oh tidak? ya caketnya lupa. Kalau untuk tensi saat ini Nggak debar-debar. debar-debar kalau untuk Tidak. rasanya Nggak ada. sempat kemarin waktu Ya, tingkat kalau kecemasan tinggi sih ya kecemasan tinggi suka debar-debar tapi kencang sekali gitu kan, terus kita khawatir gitu, takut gitu. Iya. Nah, itu nggak ada, udah Udah nggak ada. Terus kaki tangan tidak dingin? Kadang kalau lagi tidur pakai udara AC gitu Iya. berasa. Ya kalau pakai udara AC saya juga kalau udah mulai di atas jam 2 biasanya tambah dingin. Betul. Itu wajar. Itu nggak usah apa dipermasalahkan, ini bukan penyakit kalau yang seperti itu. Ah iya. Cuman kalau yang tinggal ini saja ya. sedikit itu cuma tinggal sedikit saja. Nah itu nanti ambil yang kapsul saja. Udah pernah minum obat sini belum? Belum baru kali. Baru kali ini ya. Untuk pantangan apa Pak? Pantangan kalau kita cuma pepaya, pisang dan kacang tanah itu saja. Kalau yang selain itu kan bereaksi tapi tidak memperparah.
gitu. Makanya makan saja. Paling mau bereaksi sesaat itu nggak Kebetulan masalah. saya pisang sering banget makan. Ya, terus kalau makan pisang keliangan ya, itu aja Enggak sih. Kalau enggak ya udah makan nggak Oh, nggak apa-apa. apa-apa. Ya, tapi kalau habis makan pisang selang sejam, kok badan kok rasanya nggak enak, lemas, terus keliangan, di perut juga nggak nyaman, ya udah nggak usah dulu. Oh, gitu. Itu yang Pepaya, harus dihindari. pepaya. Pepaya juga tergantung orangnya. Karena kalau pepaya ini kan kalau kita dapatnya pepaya yang benar matang di pohon itu aman. Tapi yang saya larang ini kan kalau umpama pepaya di pasar ini dikarbit itu yang saya larang. Sebenarnya boleh makan pepaya juga, Kalau cuman menghindari ini aja. Oh, gitu. Iya, iya, Selagi masa tahapan ini, Iya. kalau bisa dihindari, kalau sudah iya, hindari dulu. Kalau sudah aman, sudah. kacang tanah juga nggak sama aja seperti itu juga. Kacang tanah juga nggak apa-apa. Jadi kalau umpama, cuman kalau makan kacang tanah ini kan biasanya kalau sakit gini juga efeknya biasanya 1 hari atau 1 hari 1 malam baru terasa. Ini yang kita juga harus waspada. Karena kalau kacang tanah ini kan lemaknya sangat tinggi. Nah itu paling mudah sekali menempel di dinding usus sama lambung itu. Saat sudah menempel akan terjadi mengeluarkan gas itu. Penyebab mengeluarkan gas itu dari mukus itu. Nah atau kotoran-kotoran yang menempel di dinding lambung. Makanya kalau kita lihat sepiteng itu kenapa dikasih lubang angin itu kan supaya nggak meledak. Nah ini karena mengeluarkan gas banyak akhirnya numpuk di lambung sama usus. Akhirnya nyebar kemana-mana. Itu masalahnya. Nggak langsung ya kalau kacang Ya, tanah ini. ya, nggak langsung. Semalam nunggu sampai pembusukan dulu, baru mengeluarkan gas itu. Jadi kalau yang apa yang saya rasakan sekarang ini gimana? Enggak, ini cuman serangan gas saja. Iya, serangan gas cuman karena nyebarnya kan ke seluruh tubuh saja. Makanya rasanya sering kayak masuk angin. Betul, Iya, betul. iya. Itu dia saya urut itu kadang Iya. itu seminggu sekali itu Iya. kebingung banget. Iya. Mulu terus ya. Ya. Ya, nanti kalau biasanya kalau yang seperti ini, insya Allah ya itu ya cepat sembuhnya. Paling ambil yang 30 aja. Insya Allah belum habis sudah sembuh kalau yang model Tapi ini. setelah misalkan udah sembuh Iya. total itu nggak Sudah sembuh ya nggak usah minum obat Oh. ngapain. Iya, Ya sayang. Yang saya rasakan itu sensasi itu emang kemana-mana Iya, karena itu iya. karena gas itu ya. Iya. Nah kalau masnya itu ada berteman juga di Facebook, cuman kan kalau untuk berteman kan udah penuh. Itu kalau dibuka testimoninya yang tahun 2016 itu rata-rata itu malah jantung semua karena pertama kali saya menjual itu obat jantung, bukan obat asam lambung. Nah terus setelah menjual obat jantung sampai 2017 mulai ketemu grup-grup asam lambung itu kok grupnya banyak sekali nggak taunya. Apalagi sekarang Nah musim akhirnya pandemi. mulai saya masuk ke situ, saya menawarkan obat itu. Iya. Nah itu dari situ. Iya. Nah kalau yang awal-awal testimoninya yang 2016 itu rata-rata sakit jantung semua. Oh gitu. Nah itu banyak sekali yang sudah pada sembuh. Kalau sakit jantung makanya insya Allah kalau ke sini aman. Iya. Iya. Jadi saran buat saya, Ya sarannya udah makan biasa aja. Yang penting jangan terlalu takut dengan penyakit apapun. Jadi nggak usah terlalu menghindari makanan ini takut begini, menghindari makanan ini takut gini. Itu yang menghindari itu biasanya yang malah kena sakit. Yang tidak menghindari. juga tadi yang apa? Ya, Pisang. kalau itu kalau sudah kena sakit kan baru kita larang. Tapi seumpama Mas hindari manis-manis karena takut kena diabetes, terus hindari jenis-jenis daging, seafood karena takut kolesterol. Itu biasanya yang akan kena kolesterol atau diabetes yang menghindari itu. Karena kalau di hadis Nabi kan ada sesungguhnya barang siapa yang takut dengan suatu penyakit maka penyakit akan hinggap pada dirinya kan gitu. Kalau kita menghindari kan berarti udah rasa takut duluan. Terus nanti saya takut diabetes, makanya kebanyakan kenapa? Yang olahraga takut sakit jantung malah pada kena sakit jantung. Terus yang menghindari gula takut diabetes pada kena diabetes. Iya. Yang penting nggak usah terlalu takut. Makan apa saja saat kita sehat, nggak usah takut. Ya. Pokoknya kalau ini memang halal, ini berkah mudah itu rezeki kita. Nah kita nikmati rezeki itu. Jadi kadang Ya. Kadang-kadang makan pedas tuh langsung Ya, gitu. makan pedas itu kalau sakit seperti ini kan kita perasaannya tajam kan. Saat panas sedikit langsung dirasakan, aduh kambuh. Ya kambuh betulan. Tapi kalau umpama kita sehat saja kan makan pedas ya panas juga perut. Tapi karena kita sehat kan tak santai, paling nanti juga hilang kan gitu. Kalau orang sakit kan dirasakan, aduh ini kambuh lagi kan gitu. Bukan bilang nanti hilang. pikiran Iya. terbalik. Iya. Berbanding terbalik sama waktu kita dulu Iya, gitu kan. iya. Punya penyakit Memang ini. kayak gini, sakit kayak gini merubah pikiran kita drastis. Semua ketakutan, Betul. bahkan sampai ketemu begini aja kadang banyak yang takut. Iya, Mas. Padahal kalau pas ketemu kering-kering, tapi ketemu di sini nggak ada masalah kan? Ya. Ya sekarang
di tempat keramaian juga kayaknya nggak bahagia gitu Iya. lah gitu. Iya. Puyeng Pak, kadang-kadang kalau Iya. lihat rame gitu. Terus ini ramai begini puyeng nggak? Tahu. Dikit, ya. Lama-lama hilang nanti. Oh gitu. Nggak akan terjadi apa-apa. Itu cuma perasaan aja. Kayak kita mau naik pesawat, nanti pesawat ini jatuh enggak gitu kan? Nah, tapi ternyata ya enggak kan. Bahkan sampai 1 tahun jutaan penerbangan kemana-mana, kadang nggak ada yang jatuh sama sekali. Umpama jatuh ya itu udah kehendak Allah itu, udah dipilih semua. Memang ini harus bareng meninggal di situ kan gitu. Nggak usah khawatir semua. Pokoknya kita kalau nggak bisa mengetahui kedepannya akan terjadi apa gitu, udah kita serahkan semua sama Allah. Tapi kalau umpama ibu bakal pingsan di jalan, ya tiba-tiba ada aja jalannya. Umpama anaknya sekolah, Bu tolong saya jemput, saya takut ya. Kan akhirnya jemput. Iya. Belum sampai sekolahan ibu pingsan di jalan. Itu kalau Allah mau menghendaki apa aja bisa dijalankan. Karena semua Allah yang menghendaki. Jadi kita kemana saja nggak usah terlalu takut kambuh atau takut apapun. Pokoknya apapun yang akan terjadi ini udah kehendak Allah. Kita nggak bisa mencegah dari itu semua. Kecuali kalau ya keteledoran kita sembrono. Kan ada orang yang umpama lompat-lompat di meja kan akhirnya balik kan banyak itu kalau kita ngeliat di YouTube. Nah itu kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Kalau di Indonesia apa? Kalau Jawa kan pecicilan ya. Cicilan. Ya, itu kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia pecicilan saya belum tahu. Nah, itu yang seperti itu. Itu lain lagi. Kalau itu kadang ya itu kita ditegur saja. Kalau Ya. saya Pak kayak Ya sebentar ya tak beresin satu dulu. Nanti dapat giliran tenang aja. Terus udah itu saja ya. Iya, ya udah nanti tinggal ambil yang kapsul yang isi 30 saja. Kalau sudah sembuh ya sudah. Tapi seandainya umpama minum belum habis sudah sembuh ya udah nggak usah dilanjutkan. Terus disimpan dulu. Karena kalau udah sakit seperti ini, kalau kita udah enakan terus nanti langsung umpama kerja sampai malam larut malam itu bisa kambuh. Tapi kalau saat kambuh nggak usah takut, minum aja 2 kapsul itu biasanya nanti sendawa terus hilang, udah kembali normal kembali. Iya, ada lagi mumpung ketemu. Ya, sebabnya ini kedepannya sulit ketemunya paling Senin sampai Rabu ada saya di sini. Selain itu kita mungkin akan ya sistem mendatangi pasien ke luar kota. Iya, sedang di program. Jadi, ya kapsul itu saja. Ya, semoga lekas sembuh. Ya. Nomor 5. Mbaknya kenapa? Udah kesini 4 kali. Iya. Udah minum yang cair sama Iya. yang kapsul. Iya. Katanya kemarin kan disuruh minum tutup botol ya. Ya. Nah saya minum itu kok gak berhenti sendawa terus nggak bisa makan. Ya kan memang efeknya sendawa sama itu buang angin. Sakit banget. Iya. Akhirnya saya kurangin tuh. Iya. Jadi kalau pagi minumnya 3 doang, 3 tutup botol doang. Iya, Ya agak iya. mendingan sendawa cuma ya agak mending lah kan kalau minum. Justru sebenarnya semakin sering sendawa itu Mbak akan semakin sembuh karena gasnya langsung terbuang cepat. Saya nggak bisa makan, saya sakit gitu. nggak Ya, bisa makan. oh kalau makan terus sendawa terus gitu jadi takut takut keluar. Kalau misalkan habis makan yang pandang gitu ya kayak Iya. gorengan pedas Iya. gitu, terus panas terus saya pengennya gitu Ya, sendawa terus. ya itu Kalau habis makan makan kalau pas kita makan terus panas juga nggak usah khawatir kalau cuma di perut saja, makan saja. Yang penting jangan takut kalau umpama panas, umpama kok penuh di perut, udah bantu gini sampai keluar semua gasnya. Cuma ini tenggorokannya nggak sembuh. Kenapa? Yang panasnya? Sini Ya kalau pas minum yang cair enakan nggak? enakan tapi ntar kalau Ya. makan lagi nih Panas lagi. Panas lagi, Ya apalagi udah. kalau menjelang Lanjutkan malam. terus nanti sama minta obat radangnya. Ya minta obat radang dari di sini 10. Nah nanti minumnya 1 saja kalau pas sakit saja. sama ini badan saya Ini nunggu dulu kalau untuk gemuk ya, yang paling utama ya organ tubuhnya normalkan dulu semuanya, sudah sehat akan naik sendiri. Tapi ya itu nggak mungkin cepat. Kalau kita baru makan seminggu langsung timbang aja mungkin naiknya cuman berapa on, itu kemungkinan. Karena dulu saya juga untuk pemulihan sampai gemuk lagi itu lama bisa setahun gitu. Tapi ya setiap bulan naiknya entah 2 kilo, entah 1 kilo, 3 kilo naik terus. sekedada. kemarin itu saya nyoba pengen makan kue ya udah lama Iya. saya nggak makan kue
BAB-nya kue itu kayak warna hijau gitu. Ya nggak usah takut ya. Memang BAB itu tergantung yang kita makan. Kalau masalah warna itu kan kemarin saya bahas itu semua. Jadi kalau kita makanannya sayur, BAB-nya juga warnanya hijau. Kalau yang sayur hijau-hijau itu, ya nggak usah takut. Itu kan sampah ya. Sampah itu kan warna macam-macam. Tinggal kita melihat tempat sampah itu kan warna macam-macam. Ada plastik, yang merah, ada yang putih. Kan BAB itu memang sudah dikehendaki Allah, itu ampas sisa makanan saja. Kita nggak usah ketakutan mau warna apa aja, silahkan aja gitu. Nggak usah terlalu pikirkan, malah pusing sendiri mbak, cuma mikirkan BAB aja bisa parah kan rugi. Iya. Iya. Makanya kalau kita BAB udah kita lupakan, nggak usah ditengok, guyur-guyur aja gitu, mau warna apa, mau keluar emas ya, itu nggak usah dipikirkan. Iya. Malah pusing orang BAB itu cuma buat pelengkap pemeriksaan, tapi tidak bisa buat diagnosa yang tepat, itu nggak bisa. Tengok dulu, dilihat dulu. Iya, tengok dulu takut ada emasnya gitu. Ini Iya. sampai kapan gitu harus minum ini? Ya kita nggak tahu. Kalau masalah pengobatan itu kita nggak bisa prediksi ya, karena kesembuhan itu kan yang memiliki hanya Allah. Nah kalau Saya Allah punya memang sudah batu ginjal gitu takutnya. ya enggak, batu ginjalnya berapa Nggak senti? tahu. Kalau di USG katanya ada batu ginjalnya kerikil-kerikil gitu. Oh kerikil-kerikil, masih kerikil. Udah nggak usah takut. Nanti kalau banyak buat ngecor bikin rumah banyak. Itu enggak itu ibu. Nggak usah takut. Ya nggak usah terlalu takut. Sembuh dulu satu. Ya, kalau udah sembuh terus nggak ngerasa apa-apa. Dan terus batu ginjal itu kan kita ada tanda-tanda. Kalau di punggung kaki sini, punggung kakinya itu sering panas, itu tanda-tanda mulai air seni itu mengkristal di ginjal. Kalau nggak pernah terjadi itu, insya Allah nggak akan ada batu ginjalnya. Ya kalau nggak ada udah nggak usah takut. Berarti kalau misalkan masih ada yang dirasa, masih harus tetap minum. Ya kalau masih ada yang dirasa dikit-dikit, cuman yang dirasakan apa? Kalau umpama rasanya kok ini jempolnya yang seperti kepencet, yang lainnya nggak, berarti bukan nggak ada hubungan dengan asam lambung. Di lambungnya doang sih kadang perih gitu. Masih perih aja. Dan Itu ini perih kalau itu. telat makan aja langsung perih saya. Ya itu nggak apa-apa, itu karena kalau telat makan juga ini kan gasnya juga numpuk terus. Nah saat gas itu numpuk kan lambung sama usus seperti balon ditiup, menipis kan, perih. Tapi saat umpama ditekan-tekan gini sampai sendawa, biasanya perihnya juga hilang. Cepat masuk angin juga. Ya, nah itu memang serangan gas semuanya itu. Jadi ini nggak usah takut. Ya, yang bikin perih juga bukan luka. Lambung itu nggak ada luka. Takutnya lupa. Soalnya Ya. kalau di USG itu kayak ada polong-polong gitu. Pernah nggak makan beling? Belum kan? Itu yang makan beling, makan paku itu banyak yang dioperasi karena nggak bisa keluar pakunya, nggak luka loh itu. Masuk kita makan makanan gitu bikin luka-luka, kenapa? Kalau luka hatinya bisa jadi sama suaminya dilukai. Itu masalah, nggak usah terlalu tahu, nggak ada luka, insya Allah aman lambung itu. Lambung itu yang ayam saja yang makan gabah tahu ya? Gabah itu kan tajam-tajam. Kita megang begini aja pada ketanjep kan? Itu aja nggak luka loh lambungnya itu ayam. Masa lambung manusia malah lebih rendah dari ayam? Kan nggak mungkin. Apalagi kita makannya ada yang makan duri, ikan, ketelen, ayam, tulang ayam. Karena yang enak tulangnya ayam itu daripada dagingnya kan? Iya. Ya makanya pada suka rajin ngeletakin. Iya, karena ya enaknya di situ. Itu masalahnya. Jadi nggak usah terlalu takut. Terus nggak usah nebak-nebak sendiri. Nanti kalau ada rasa yang dirasakan itu di luar asam lambung, untuk mengetahuinya, buka YouTube saya yang ternyata ini penyebab asam lambung sulit sembuh. Nah itu dibaca ada nggak yang dirasakan. Kalau nggak ada yang masuk di situ. Berarti lain masalahnya. Itu aja. Kalau Mbak ketakutan terus lama sembuhnya. Soalnya badannya gak gede-gede. Ya lu Mau gede, diamuk. Biasanya sih Gini. badan- ya, yang gemuk pengen kurus kan, yang kurus pengen gemuk, semua manusia, karena manusia itu nggak ada syukurnya. Pokoknya kalau kita pas pengen kurus, kok akhirnya kasih asam lambung, nangis kan, nyari berobat kemana-mana. Padahal tinggal alhamdulillah ini dikasih diet alami kan, kasih asam lambung itu langsung turun drastis. Nah turunnya kok ini kebanyakan umpama turunnya udah berobat, nah udah diatur. Dan selalu diterima saja apa yang kita hadapi ini, terima saja. Kalau memang Allah memberikan kita kurus, kalau kita pengen gemuk
nah malah pusing. Tapi kalau kita syukuri kan ditambah nikmatnya. Nah kalau pas kurus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya kurus jadi kayak foto model ya mama kan. Lama-lama kan karena bersyukur itu ditambah lagi, ditambah lagi. Jadi gemuk, lupa tahu-tahu bulat itu, kita nggak tahu. Itu nggak usah pikirin pengen gemuk cepat, lambat laun, insya Allah juga gemuk kembali. Itu aja. Prosesnya ya. Iya, semuanya pakai proses. Orang turun berat badan aja juga pakai proses, yang tinggal nurunin, ya kan? Kalau cuma nurunin berat badannya itu mudah, tapi kalau untuk membuat langsing itu yang sulit. Nah itu kalau nurunkan berat badan kan gampang, potong kakinya dua turun berat badannya, tinggal timbang lagi badannya. Ya. Berarti saya ini yang terakhir masih ada sih. Iya, tinggal lanjut kapsul saja. Iya. Sama obat radang. Ya, ya minta obat radangnya 10, terus minumnya saat sakit saja. Kalau nggak sakit nggak usah minum. Jadi disimpan sisanya. Ya. Ya. Kasih apa? Ya, sama-sama.